Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Wassalli wassallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah manana wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu qabla yahdwa al-hadis. Manana wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat, yang mudah-mudahan segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama menjadikan satu wasilah datangnya keberkahan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita tetapkan, curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Habibana Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at khususnya, umumnya untuk kita semua selaku umat dan pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati Syekhul Kiramun al-Munkaramun wal Mukhtaramun, para asatidz, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, para kesepuhan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati jajaran pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihasilkan segala urusan dan cita-cita Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus yang kami hormati para bapak jamaah pengajian, yang mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan hari ini menjadikan satu wasilah kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa di setiap malam Sabtu kita selalu melaksanakan thalab ilmu, namun kita geserkan waktunya pada KM ya, karena memang momentum terakhir kita akan berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi perkumpulan kita pada kesempatan malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihasilkan cita-cita kita Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan dunia wal akhirat, keluarga kita, istri kita, putra putri kita dijadikan istri yang solehah, putra yang soleh, putri yang solehah, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadikan saksi untuk kita semua ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menginjak kepada rangkuman pembahasan pada malam hari ini, pertama izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para bapak, para jamaah yang telah membantu doanya. Alhamdulillah, kemarin itu qadarullah Pak, dari kemarin mikir takut operasi itu bertepatan di hari Jumat gitu, karena kita hanya mengajukan tanggal, yang mengeksekusi bagian dari rumah sakit. Alhamdulillah operasi selesai dilaksanakan di hari kemarin istri. Alhamdulillah posisi tumornya pun alhamdulillah bisa diangkat, dan alhamdulillah sekarang dalam tahap pemulihan. Kebetulan memang kemarin pun saya sudah cerita ke istri, hari ini itu harus
ada pengajian, mau gimana? Saya bilang takutnya kan Pak, yang sakit biasanya agak manja, agak mau ditinggalin di depan Pak ya. Alhamdulillah kemarin bilang udah jangan diliburin, kasihan bapak-bapak katanya, karena mau menghadapi bulan suci Ramadan butuh pembekalan buat bulan suci, butuh pembekalan untuk beribadah ke Allah. Alhamdulillah malam ini mungkin istri dijaga mak santri. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya, dorongan, supportnya. Jujur untuk operasi yang hari ini Pak Haji agak deg-degan juga karena sering operasi sebenarnya. Istri itu untuk yang sekarang itu udah kelima kali, jadi tumor 2 kali, putra yang kelima meninggal harus dioperasi, terus pernah keguguran 2 kali. Jadi kemarin agak parno juga gitu. Tapi alhamdulillah pada Allah, bahkan kebetulan ada teman yang sedang melaksanakan umroh. Jadi alhamdulillah dari Mekah pun langsung didoakan. Alhamdulillah, dan mohon doanya juga mudah-mudahan cepat bisa keluar dari rumah sakit, khusus untuk istri saya atau umumnya untuk keluarga para jamaah semua, mudah-mudahan dijauhkan dari balai dunia wal akhirat dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Berikutnya izinkan pula saya menyampaikan beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya Bapak, karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Andaikan ada kata dan ucapan yang salah ataupun ada pencerahan maupun penjelasan yang tidak sesuai, karena sifat manusia tidak sempurna Pak. Salah-salah memang itu adalah sifat kebodohan dari manusia. Adapun kebenaran itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, selebar-lebarnya, karena mengikuti satu hadis Kanjeng Nabi, tidak akan pernah diterima puasanya seseorang dikala meninggalkan permusuhan di antara mereka. Maka hari ini pengajian kita yang terakhir hanya terakhir dipindahkan waktunya Pak ya, bukan berarti terakhir seterusnya ditutup. Karena kan mau menghadapi Ramadan harus buka puasa, harus tarawih, gitu kan. Jadi saya atas nama pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Andaikan, dan bukan andaikan, pastinya ada kesalahan. Mudah-mudahan para bapak, para kesubuhan bisa membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menginjak kepada pembahasan kita yang berkaitan di bulan suci Ramadan, berkhusus berkaitan dengan puasa Ramadan. Salat tarawih, insyaallah kita bahas dengan penambahan tentang masalah zakat fitrah Pak. Karena itu semua ada kapasitas di bulan suci Ramadan. Berarti kita akan meloncat dari halamannya Pak, paling belakang adanya. Kalau kita mengikuti runtutan berarti bahas Ramadan tahun depan Ramadan gitu kan. Makanya kita nggak apa-apa lah meloncat agak jauh, agak di belakang di situ. Faslun yajibu shaumu di situ. Faslun yajibu shaumu Ramadan. Kita ada halaman berapa di sana? Paling ujung. Yajibu shaumu Ramadan di ahadi. 24 barisan paling bawah. 24 barisan paling bawah. Jadi kemarin Bapak DKM minta pengajian dipindahkan bisa sudah agak lama katanya. Ini kira-kira sampai jam berapa Pak DKM? Sampai subuh. Sekalian hitung-hitung kita cucurak, orang lain makan-makan, kita cucuraknya ngaji sampai subuh gitu. Ada Pak? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon, ini satu pasal atau ini satu bab. Yajibu, itu wajib shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan bi ahadi umur, dikala salah satu perkara khamsati, dari yang 5, ahaduha
Khamsatin itu 5, ahaduha dari salah satu yang 5. Pasal yang berikutnya menjelaskan tentang masalah wajibnya puasa. Kita awali dengan ayat Quran surah Al-Baqarah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir kalimat tattaqun, takwa. Asbabul nuzul, turun ayat ini pada saat tahun kedua Hijriah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Pada saat sampai di kota Madinah, orang-orang Yahudi waktu itu melaksanakan puasa tanggal 10 Asyura. Jadi sebelum diwajibkan puasa Ramadan, yang wajib itu puasa 10 Asyura atau disebut 10 Muharram, Pak. Di situ. Karena banyak peristiwa yang luar biasa di tanggal 10 Muharram. Salah satunya adalah peristiwa jatuhnya kerajaan Fir'aun oleh Kanjeng Nabi Musa alaihissalatu wassalam bertepatan pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Pada saat Kanjeng Nabi sampai di kota Madinah, mendengar orang-orang Yahudi melaksanakan puasa, maka Kanjeng Nabi mengucapkan kepada sahabat, ya sahabat, sesungguhnya yang lebih berhak melaksanakan puasa adalah kita selaku umat Islam. Nah, seperti itu. Maka pada saat itu Kanjeng Rasul melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura, cuma dengan satu kaifiah, tata cara pada saat itu buka puasa benar sama waktunya maghrib. Tetapi setelah ba'da isya waktu itu harus puasa lagi, Pak. Harus puasa lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril melihat situasi ini sangat merepotkan terhadap umat Kanjeng Rasul waktu itu, karena akan sangat sempit, Pak, kalau seandainya buka maghrib batasnya sampai isya puasa lagi agak repot. Karena apa? Dalam satu sejarahnya pun riwayatnya bukanya di maghrib tidak sedikit pada saat itu yang selesai puasa itu melaksanakan hubungan intim dengan istrinya. Sok itu mulai kita belum sholat, belum buka puasa, terus harus menculik istri, kan itu waktu dari maghrib ke isya sangat mepet. Maka turunlah ayat itu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, aku wajibkan berpuasa atasku seperti umat-umat sebelumku agar kalian bertakwa. Maka dari itu konsep buka puasa sampai isya dihilangkan, dibebaskan sampai datangnya waktu imsak. Imsak bebas, yang punya istri yang sudah halal mau melaksanakan hubungan intim di malam hari monggo. Maka konsepnya setelah orang itu bertakwa, hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu qabla hayatihi. Santri mengatakan kecapman kalimat man itu kalimat isim syarat. Artinya isim syarat mempertegas sesuatu yang pasti akan terjadi dan pasti terjadi. Man shoma, man barang siapa shoma yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, semata-mata iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dengan sungguh-sungguh, ghufirallahu qabla hayatihi, maka Allah akan memberikan maaf atas dosa-dosa yang telah lewat. Itulah. Maka dalam satu riwayat keterangan yang lain dijelaskan saking wajib-wajibnya puasa, ada salah seorang yang tidak puasa satu hari, tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang ngambil orang itu, Pak. Terus dibawalah si orang yang nggak puasa ini ke satu gunung. Di atas gunung kakinya diikat di atas, kepalanya di bawah. Posisi bibir dan pipinya dicabik-cabik. Sampai salah satu sahabat mengatakan kepada Kanjeng Rasul, ya Muhammad, sebenarnya apa yang dilakukan orang tersebut?
Maka katakan Nabi, ya sahabat, inilah mereka orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang mungkin namanya kita apa ya, ada khilafnya gitu kan. Yang mudah-mudahan hal ini kita sambil tolak ilmu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan kita yang dulu, Allah memberikan keridhaan dan keberkahan kepada kita semua. Nah, itu penjelasan dalam bentuk dalil, referensi dalil baik Quran maupun hadis. Maka kaifiah, tata cara itu tidak akan diatur melalui ayat Quran, tidak akan diatur melalui hadis. Kaifiah tata cara akan diatur melalui hukum fikih, Pak. Akan diatur melalui ijma dan qaul ulama. Kalau kita berbicara terpaku dengan satu ayat Quran, kalau kita mau cari satu ayat yang menjelaskan tata cara rukuk yang benar, nggak ada, Pak. Kalau kita mencari satu ayat yang menjelaskan sujud yang benar, nggak ada. Maka konteksnya ada satu Quran, dua hadis, tiga ijma ulama, empat qiyas. Ini yang akan kita gunakan. Kalau kita menggunakan Quran tanpa menggunakan hadis, itu berbahaya. Sebaliknya, hadis kita gunakan, Quran tidak kita gunakan. Dua yang kita gunakan, ijma ulama kita tidak gunakan. Itu akan semenah-menah dikala seseorang menjatuhkan perkara hukum, Pak. Karena kesananya tidak akan pernah ada yang bertanggung jawab kalau ulamanya. Kias, kalau hari ini kita tidak menggunakan kias, wah repot, Pak. Nanti tiba-tiba bab zakat fitrah, Pak. Imam Syafi'i mengatakan zakat fitrah wajibnya hanya dengan makanan atau bahan pokok di negara orang tersebut. Hari ini tercetuslah di negara kita bahan pokok itu adalah beras. So, hanya beras. Udah makan bubur 2 mangkok belum makan nasi, anggar, Pak. Bilangnya belum makan. Betul. Kenapa kita bisa mengatakan bahan pokok di negara kita itu beras? Itu adalah hukum kias, Pak. Kalau hari ini tidak menggunakan kias, berbahaya. Seperti itu. Nah, 4 unsur patokan ini tidak bisa dipisahkan. Quran, hadis, ijma ulama, dan kias harus kita satukan. Itu. Karena nanti dari Quran, dari Quran itu akan terjadi referensi tafsir Quran. Tafsir Quran yang akan menggunakan adalah qaul dan kiasnya ulama. Nah, seperti itu. Maka hari ini yajibu shaum Ramadan, wajibnya berpuasa di bulan Ramadan bi ahadi umuri khamsatin, dikala adanya salah satu perkara dari 5, maka datanglah itu kewajiban berpuasa Ramadan. Salah satu, Pak. Yang pertama, ahaduha, yang pertama, salah satu dari yang 5 itu bikuli sab'ana salasina yauman. Yang pertama, yaitu sempurnanya bikamali Sa'bana salasina yauman, sempurnanya bulan Sa'ban 30 hari. Seperti itu. Kalau kita menyempurnakan bulan Sa'ban berarti larinya Sa'ban, bukan Ru'yatul Hilal. Adapun yang menggunakan zakat kita tidak bisa kata, oh kita mau puasa ngikutin pemerintah, bukan ngikutin pemerintah, Pak. Pemerintah itu menunjuk Menteri Agama pasti menunjuk para ulama-ulama, para kiai-kiai, sesuai dengan patokan hukum. Nah, maka itu akan terjadi perbedaan. Biasanya yang hisab itu digenapkan, Pak, bulan Sa'bannya. Maaf, biasanya menggunakan hisab itu, metode hisab itu Muhammadiyah. Mereka sudah bisa menentukan tanggal 1 Ramadan itu kapan, karena metodenya hisab. Sudah menghitung akhir Sa'ban itu hari apa. Kalau NU pasti akan berpaku terhadap Ru'yatul Hilal. Maka kalau ditanya NU Ramadan tanggal berapa, kita mengikut pemerintah aja, bukan ikut pemerintah, Pak, karena belum terlihat hilalnya. Seperti itu. Termasuk NU pun dikala memang biasanya Ru'yatul Hilal itu misalkan Pak, sekarang tanggal 30 Sa'ban misalkan.
itu akan terjadi ru'yatul hilal itu di tanggal 28 sudah dimulai, Pak. Maka setiap yang melaksanakan ru'yatul hilal itu menurut hukum kiai-kiainya itu, Pak, wajib puasa. Karena hukumnya adalah orang adil. Tidak akan bisa dipercaya kesaksiannya itu bila mana orang itu tidak termasuk orang yang adil. Maka yang ru'yatul hilal itu wajib berpuasa. Walaupun puasa Ramadan belum datang, maka konsep mereka ada puasa ru'yatul hilal. Seperti itu. Jadi tanggal 28 itu sudah dimulai. 28 sampai. Misalkan satu Indonesia tidak terlihat Pak ru'yatul hilal. Satu Indonesia misalkan tidak ada yang mengatakan Pak, posisi bulan itu dalam keadaan minimal hari ini kan sampai 3 derajat Pak ya. Dan 3 derajat misalkan tidak ada yang mengatakan seperti itu, maka termasuk NU golongan Imam Syafi'i akan menggunakan metode yang kedua sama dengan Muhammadiyah, metode hisab. Bila mana ru'yatul hilal satu pun tidak terlihat. Jadi kalau kita melihat konsep seperti ini berarti tidak ada perbedaan. Mau Muhammadiyah benar, mau NU benar. Yang puasa duluan kan punya patokan metode hisab. Yang puasa belakangan misalkan di hari kedua beda 1 hari kan berarti menggunakan metode ru'yatul hilal. Yang Idul Fitrinya duluan berarti menggunakan metode hisab. Yang Idul Fitrinya belakangan berarti menggunakan metode ru'yatul hilal. Sama-sama saja Pak. Gitu. Ternyata metode ru'yatul hilal dan metode hisab sama. Ya udah sama. Enak amat NU Muhammadiyah misalkan 30, NU cuma 29 misalkan. Terjadi kemarin Pak. Berarti Muhammadiyah cukup, NU nggak cukup, kurang 1. Siapa Pak? Kanjeng Nabi selama hidup melaksanakan puasa itu cuma 4 kali Pak. 4 tahun berarti. Yang 1 tahun harinya cukup 30 Pak. Yang 3 itu 29. Maka yang 29 nggak kurang, cukup 1 bulan. Jadi itu biasanya anak-anak kalau saya anak haji itu suka jadiin bercanda. Enak lu mau puasanya cuma 29 kurang 1 katanya. Itu cukup sebenarnya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi bahan evaluasi kita Pak ya. Jadi kita bisa saling menghargai, bisa saling saling menambah ukhuwah Islamiyah. Yang mau duluan monggo, yang mau melihat metode ru'yatul hilal melalui pemerintah ya silahkan, semuanya sama. Nah, jadi kalau dikamali berarti disempurnakan 30 hari. Nah, 30 hari misalkan sekarang tanggal 30 Syawal, ya berarti untuk Muhammadiyah besok tanggal 1 Ramadan. NU belum tentu pasti malam ini NU sidang isbah. Nah, bisa jadi besok, bisa jadi besoknya lagi. Nah, seperti itu. Jadi dua-duanya nggak ada yang salah. Apalagi kalau kita melihat tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah itu terkadang lebih dulu Muhammadiyah, lebih dulu kita, lebih dulu 2 hari Pak. Tarekat Naqsabandiyah, lainnya biasanya tarekat Sajiliyah, Sigmagabulnya itu biasanya lebih dulu mereka. Nah, karena mereka pun punya patokan, punya pedoman, punya kitabnya masing-masing. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Kalau memang ada yang Ramadan duluan kita hargai, ada yang Idul Fitri duluan kita hargai. Yang belum Ramadan menghargai yang sudah Ramadan. Jangan sampai yang duluan Ramadan kita belum Ramadan, orang lagi puasa, seenaknya kita ngopi di pinggirnya gitu Pak. Nah, kita menghargailah mereka seperti itu. Jadi baik metode hisab maupun ru'yatul hilal itu sama-sama digunakan secara hukum fikih, diperbolehkan. Nah, seperti itu Pak. Nah, 1. Kedua, wasaniha bi ru'yatil hilal. Nah, tadi bihaqi man ra'ahu. Yang barusan. Yang keduanya terlihatnya hilal Pak, bihaq dalam bentuk hak, sudah jelas hilalnya, sudah tidak ragu lagi. Nah, yang tadi dikatakan kalau memang misalkan ru'yatil hilal itu memang bisa dikatakan sudah memenuhi syarat 2 derajat, ya udah Pak, kita puasa. Seperti itu. Wa in kana fasiqan, maka dalam keterangan ini walaupun yang memberikan keterangan ru'yatul hilal itu orang fasik. Mana orang fasik?
Orang fasik itu orang yang tidak mau beribadah, tapi dia mengakui saya tidak ibadah itu dosa, itu namanya fasik, Pak. Tapi yang fasik itu belum tentu murtad, Pak. Gitu. Yang fasik hanya sebatas dapat dosa saja. Selesai dosanya, Allah masukkan ke surga. Tapi yang murtad itu apabila lagi di neraka. Jadi tidak setiap yang fasik itu larinya itu orang murtad, enggak. Misalkan ada orang mabuk, tapi dia mengakui mabuk ini dosa, itu namanya fasik. Itu hanya sebatas dapat dosa, setelah dosanya habis dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dia masuk surga. Tapi kalau ada orang mengatakan nggak apa-apa mabuk halal hukumnya, nah itu lebih murtad, Pak. Karena menghalalkan perkara yang haram, seperti itu. Jadi untuk kita itu Pak ya, kalau kita masih suka main hiburannya minimal kita menghalalkan lagi hiburan yang menurut agama, menurut usul fikih ya diperbolehkan selama itu kita jalan-jalannya hanya untuk sebagai mensyukuri anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, melihat keindahan ciptaan Allah, ya itu dibolehkan. Itu. Yang nggak boleh juga kita datangnya ke diskotik hiburannya itu Pak. Nah, itu. Kalau sebatas kita ke gunung gitu kan, ngopi-ngopi ya nggak apa-apa sih itu Pak gitu. Jadi kalimat wa in kana fasikon, walaupun yang memberikan keterangan ru'yatul hilal itu orang fasik, harus kita percayai. Andaikan apabila sudah tidak ada lagi orang yang soleh, maksudnya kayak gitu Pak. Kan kali ini negara punya menteri agama, punya pasukannya, anggotanya, ya berarti kita jangan dulu dari orang fasik, biarkan dulu pemerintah dengan organisasinya yang melaksanakan ru'yatul hilal. Nah seperti itu. Yang ketiga, wasalihah. Yang ketiga, bisubutihi bihaqqi man lam yarahu ba'dal syahadat. Yang ketiga adalah bisubutihi, dengan tetapnya bulan bihaqqi dalam hak man orang lam yarahu, itu yang tidak melihat orang bi'adlihi, dengan keadilannya, sahadati itu kesaksiannya. Jadi kita tidak tahu keadilan orang ini, karena kan kita tidak tahu Pak. Walaupun yang di atas sana, pemerintah sana, mungkin dia gitu Pak, mungkin ulama, kan kita tidak tahu aslinya seperti apa. Karena kita kembali yang tadi Pak, sifat manusia ada salahnya. Nggak tahu mereka membuat kesalahan apa, nggak tahu seorang kiai ini mempunyai kekeliruan apa dengan Allah, dengan manusia. Nah, walaupun kondisinya misalkan kiainya membuat satu kesalahan yang ditugaskan oleh pemerintah sebagai pimpinan ru'yatul hilal, tapi karena sudah ditunjuk oleh pemerintah, wajib kita mengikuti. Adapun dia membuat kesalahan, itu bukan bagiannya lagi, bukan bagian. Tidak ada urusannya orang itu orang apa, kiainya ternyata misalkan di belakang orang kiainya sudah bermaksiat, misalkan itu di luar bab itu. Walaupun kiainya memang suka seperti itu bermaksiat, ustadznya sudah bermaksiat, ternyata secara patokan hukum palakiahnya bagus, ya udah digunakan. Sebagai wajib kita percaya seperti itu. Kalau untuk sekarang kan kita metodenya simpel Pak ya. Ada pemerintah ini kan, kita mau tinggal ngumpul ya di TV, selesai kita mah. Perkara yang nggak ribet gitu kan. Nah, pertanyaannya seperti itu. Bagaimana kalau kita mengikuti hasil dari ru'yatul hilal pemerintah? Sah. Nggak mau mengikuti pemerintah, misalkan mau pakai metode hisab, enggak. Itu nggak dilarang. Berarti metode hisab ada yang bertanggung jawab, Imam Malik. Metode ru'yatul hilal yang bertanggung jawab adalah Imam Syafi'i. Nah, jadi dua-duanya insya Allah ada yang bertanggung jawab. Makanya kalau sekarang yang misalkan yang apa, yang puasanya agak belakangan terus menghina yang duluan, atau sama dengan kita menghina Imam Malik, Pak. Karena patokan hukum itu dibawa oleh Imam Malik. Atau sebaliknya, info yang puasa duluan menghina yang belum puasa. Kita udah puasa sampai belum puasa enak aman. Kalau kita menghina seperti sama dengan kita menghina patokan Imam Syafi'i. Makanya kemarin saya bilang, apa kapasitas kita untuk memperdebatkan bab itu kan? Karena mereka itu imam yang bab itu sudah termasuk imam taqaddimi, sudah jelas keabsahannya mereka seperti itu.
Selama memang ada yang bertanggung jawab, insya Allah selama itu pula kepada kita akan ada bertanggung jawab bila yaumil qiyamah. Berikutnya Pak, walau juga yang keempat, yang wajib atau perkara yang bisa melaksanakan kita puasa di bulan suci Ramadan. Walau juga yang keempat, bi ikhbari adli riwayatin, adanya satu kabar, ikhbari kabar adli dari orang yang adil. Besok tanggal 1 Ramadan, biasanya kita lihat di TV kan. Nah, itu namanya bi akhir adli Pak, kabar dari orang yang adil, Menteri Agama. Makanya hari ini kayaknya agak antusias Menteri Agamanya diganti Pak ya. Agak antusias sekarang ini nih, agak rapi lah Menteri Agamanya sekarang itu. Nah, itu jika kita mendengar kabar itu wajib kita mengimani, besok wajib puasa. Nah, seperti itu. Jadi itu di ikhbari adli riwayatin, jadi kabar dari orang yang adil riwayatin dengan ceritanya mausukin bihi, maka hukumnya wajib mausukin, dipercaya oleh kita. Seperti itu. Itu sawaun, samanya, jadi wajib kita percaya setiap orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjatuhkan ru'yatul hilal. Wa qalbi, dan datangnya di qalbi dalam hadis siduquhu, membenarkan orang tersebut, amla al-ghairi, atau tidak datangnya, tidak timbulnya mausukin, kepercayaan bihi, orang tersebut. Jadi konsepnya ternyata ada kalimat al-ghairi mausukin bihi Pak. Bapak mau percaya enggak percaya, jika pemerintah sudah menjatuhkan besok tanggal 1 Ramadan, wajib hukumnya. Karena itu orang yang adil yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, jadi kita ngebahas dulu wajibnya puasa belum ke kaifiat tata cara puasanya. Tata cara puasanya belum. Berikutnya, in waqa'a fi qalbi sidqu wa khamisuha, yang kelima adalah bidonni, dengan menyangka, dengan sebab menyangka dukhuli Ramadan, masuknya bulan Ramadan, bi ijtihadi, dengan sungguh-sungguh, iman istabaha, iman dalam haknya manusia, dalam haknya orang, istabaha, yang seliru alaihi, terhadap orang tersebut dalika. Jadi berikutnya, menyangka Pak, kita yang ngasih tahu nggak ada, kita melihat berita enggak, kita menghitung metode hisab tidak, kita belajar ru'yatul hilal enggak, kita menyangka oh besok bulan Ramadan tanggal 1, udah jadi Pak. Tapi kan rata-rata jarang di posisi yang itu, selalu menunggu keputusan pemerintah. Nah, tapi dengan perkara don itu sangkaan, dengan perkara menyangka besok tanggal 1 Ramadan, maka itu wajib hukumnya kita melaksanakan puasa. Nah, itu pasal yang pertama. Yang kedua, seluruh pasul, ini satu pasal suruh sihat, syarat sah puasa. Nah, sekarang masuk ke kaifiah lagi. Syarat sah berarti ada yang bisa mentidaksahkan puasa. Jadi gini Pak, ada sahnya puasa, ada pahala puasa, dan dua Pak. Itu setiap yang sah pasti dapat pahala. Setiap yang tidak dapat pahala berarti itu tidak sah. Dikembalikan lagi, setiap yang sah, Pak, salah barusan kalimatnya. Setiap yang sah belum tentu dapat pahala untuk bab puasa itu. Gitu. Bapak enggak ngerokok lagi puasa, Bapak enggak minum lagi puasa, Bapak enggak makan lagi puasa. Nah, batal dia puasa itu. Sah. Terus Bapak ngomongin orang, kira-kira dapat pahala enggak? Nah, sah puasa enggak dapat pahala. Ya di situ kata kanjeng Nabi, di akhir zaman banyak umat yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Nah, jadi tidak setiap yang sah itu mendapatkan pahala. Sah menurut fikih
tidak makan sah, menurut fikih tidak minum sah, menurut fikih kopinya ditinggalkan karena maghrib mungkin gitu kan. Nah, tapi ngomong batur itu penyakit berpuasa. Pulang puasa jadi ajang ngabuburit ngomongin batur. Nah, itu jadi masalah. Itu. Jadi jangankan mengujarkan aib orang lain, tak? Jangan bicarakan aib orang lain. Lagi puasa nongkrong di jalan, lain mahram ditinggalin can belok, can beres tinggalin duit. Lain mahram. Nah, itu sah puasa. Tetapi kita melihat bayar mahramnya bukan mahram kita. Ayo kita polototin sampai keluar sawat gitu kan. Tidak batal puasanya, tapi pahala yang batal. Seperti itu. Dengan saya tak benar umum-umum. Maka kita tanbih mau ibadatun. Tidurnya orang yang keluar puasa itu ibadah. Itu daripada ngomongin batur. Nah itu. Seperti itu. Yang penting sholat dulu, habis sholat tidur gitu kan. Jangan sampai imam di subuh sampai maghrib zuhur untuk asar untuk. Nah gitu. Nah jadi patokan puasa seperti itu Pak. Ya tidak setiap yang sah itu dapat pahala. Sama makanya sebisa mungkin di bulan Ramadan itu walaupun pengajian rutin kita berhentikan sementara, ya minimal kita punya kegiatan di rumah Pak. Wanjud ya, satu juz satu hari Pak. Wanjud bandai ya kita, ya minimal satu juz itu kalau nggak salah 10 lembar Pak. 10 lembar, sholat 5 waktu, ya udah satu waktunya itu 2 lembar aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim, beres sampai 2 lembar. Astagfirullahaladzim. Berarti punya 8 lembar lagi. Insyaallah kalau dicicil seperti itu 1 bulan kita khatam. Nah, gitu. Bahkan kalau kayak gitu nggak mengganggu pekerjaan juga insyaallah. Kalau kami sih kan di pondok ke pesantren, maksudnya memang kita target, termasuk kita ngaji kitab pun. Ramadan ini 23 hari yang kita tamatkan 6 kitab. Nanti kita tamatkan. Ya, kalau bapak-bapak harus berpacu dengan kerjaan gitu kan, komodi lebaran ya, pemajikan yang kue mana gitu kan, harus biaya yang apa tak terduga gitu kan, minimal seperti itu. Nah, kalau bisa di bulan Ramadan itu lebih pasal di kalau khairat haji, program di masjid harus lebih bagus lagi kalau bisa. Itu beli Quran yang satu juz juga bisa. Minimal 1 minggu sekali adakan kumpulan 30 orang, 1 orang ngaji 1 juz. Berarti sama dengan sudah dihatamkan itu kan. Saya dengan santri tiap hari Minggu Pak. Ada berjalan hampir 5 tahun tiap hari Minggu tuh seperti itu. Jadi satu anak minimal 1 sampai 2 juz. Berarti kalau 2 juz 30 orang sama dengan kita menghatamkan 2 kali hatam. Nah, itu sama aja Pak. Paling itu doang, paling yang diincar juz 30 perebutan. Nah, itu paling enteng soalnya. Nah, gitu. Ya minimal itu kita belajar juga untuk bulan suci Ramadan karena hadis kanjeng Nabi mengatakan seperti itu. Kalau di bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan. Seperti astabiqul khairat. Gitu. Jadi kalau bisa kegiatan itu jadi tambah ada kayak kegiatan itu ya di masjid itu supaya memang anak muda bisa lebih depan membantu dalam bentuk kegiatan harus musyawarahkan ustaz, para pengurus dan para ketua RT untuk kegiatan ke depannya seperti apa. Karena kan ada malam nuzulul Quran gitu kan. Biasanya kalau kami santri itu wajib begadang kan. Itu terserah mereka mau zikir tah, mau baca tadarus Quran dan mau sholat, terserah mereka mau seperti itu. Karena kan nuzulul Quran itu kesananya adalah malam Lailatul Qadar. Kita pasti itu khairat berlomba-lomba dalam bulan suci Ramadan. Itu berlomba-lomba ngomong dan batur itu ya. Jadi gitu Pak. Jadi sendiri bentuk dalam bentuk puasa itu seperti itu Pak. Tidak setiap yang sah puasanya itu tidak berpahala. Sah. Kita nggak makan. Jangan kan yang ngomong Pak, itu jangan tidur aja tidur. Tadi ini mesti tidur aja. Kalau tidurnya dari habis sahur, bangun-bangun buka, berarti tinggal sholat subuh, tinggal sholat hadis zuhur, asar. Ya, itu mah nggak batal puasanya enggak. Sah puasa atau pahala mana?
Pokok dana itu mah. Aku nggak ada ujiannya yang kayak gitu mah kan? Gitu. Karena kita berpuasa itu Allah sebetulnya menguji hawa nafsu kita. Kalau sih yang itu Pak ya, kita habis sahur terus kita misalkan apa? Setelah subuh berjamaah, habis subuh berjamaah mau tidur dulu sebelum berangkat kerja jam 8, monggo itu Pak. Sebelum duhur misalkan mau kailulah, karena tidur sebelum duhur itu illa yaumil Jumat, kecuali hari Jumat ya. Nah, di luar hari Jumat itu tidur sebelum duhur itu sudah Pak, kailulah. Tidur sebentar itu sunnah gitu. Nah kita mau tidur sebelum duhur, bangun duhur, udah sahur, tidur lagi, ya kita apa itu? Karena tidak meninggalkan bab ibadah. Ya, itu yang jadi masalah. Kalau seandainya dari habis sahur bangun-bangun pun kawan, tidak korok misalnya gitu. Gitu. Yang disayangkan adalah pahalanya yang tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi, itu secara unsur pahala. Jadi surutu sehat ini syarat sah berpuasa arba'atnya. Pertama ada 4 ya, ada 4 perkara. Islamun yang pertama adalah agama Islam. Jadi syarat sah puasa harus orang Muslim Islam. Adapun di sana saudara kita yang Hindu sudah ada nyepi juga sudah puasa, yaitu mungkin keyakinan mereka. Tapi kalau kita terpacu dalam bentuk hukum, syarat sah puasa adalah orang Muslim. Satu. Yang kedua adalah akil. Yang kedua wa'akun. Yang kedua adalah berakal. Orang gila tidak sah, walaupun memang dia ikut sahur, setelah sahur nggak makan apa-apa, sampai buka dia nggak makan apa-apa, tetap dalam bentuk patokan hukum tidak sah karena kali tersebut. Itu termasuk kesananya ada anak kecil, anak kecil yang belum balik itu yang mempunyai kewajiban adalah orang tua. Kewajibannya adalah menyuruh si anak biar puasa. Adapun si anak setelah disuruh, anaknya karena belum balik nggak mau puasa, ya udah nggak usah dipukulin Pak. Gugur kewajiban orang tua menyuruh anak yang belum akil balik supaya puasa. Ternyata anaknya mau Pak puasa, setengah 7 buka, ya udah nggak apa-apa Pak. Nggak usah disiapin pohon jambu di hari ini mah dibuatkan, kita butuh. Jadi biarkanlah itu hanya pendidikan untuk mereka, yang penting kewajiban orang tua sudah gugur karena anaknya belum akil balik. Nah seperti itu. Jadi kalau seandainya si anaknya udah akil balik, yaitu wajib kita suruh dan wajib si anak itu pun melaksanakan. Kalau kita diamkan, dosa kita. Nah seperti itu. Wanakawun. Yang berikutnya yang syarat sah puasa adalah wanakawun bersih. Min nahwi haidin, bersih dari haid. Perempuan yang haid di bulan Ramadan tidak wajib melaksanakan puasa bulan Ramadan, tapi wajib qada setelah Ramadan. Sesuai dengan kapasitas berapa yang ditinggalkan puasanya di bulan suci Ramadan itu. Kalau 3 berarti 3 hari yang wajib diqada. Kalau seminggu berarti seminggu yang wajib diqada. Niatnya nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan qadaan lillahi ta'ala. Panjang pakai bahasa kayak niat saya puasa qada Ramadan pada Ramadan. Cukup gitu, pakai bahasa kita. Jadi seperti itu Pak. Jadi untuk yang haid, misalkan dari pagi orang ini puasa, si perempuan ini Pak, istri kita, tinggal 5 menit lagi ke waktu buka, keluar haid. Udah nggak bisa, nggak kata tanggung Pak, ya udah berarti batal Pak. Walaupun tinggal 5 menit lagi, maka hukumnya wajib kotor nanti. Seperti itu Pak. Jadi gitu Pak. Jadi jangan diteruskan, malah kalau diteruskan itu hukumnya haram. Seperti itu. Itu syarat sah puasa. Wa ilmun, dan keempat, mengetahui ikonil waktu terhadap waktu. Apabila disaumi
waktu qabilan diterimanya lisomi puasa. Nah, jadi syarat sah puasa yang berikutnya adalah mengetahui waktunya puasa. Nah, sudah ada, biasanya ada kuda Pak, tanggung ngerokok, tanggung sahur. Kalau sahur, sudah dimesinkan, imsak. Nah, apa jawabannya? Baru juga peringatan itu mah. Selesai Pak sampai di situ. 10 menit ke berarti biasanya 10 menit ke waktu subuh. Imsak itu Pak, selesai. Mana imsak itu nahan selesai. Imsak bahasa Arab, bahasa kita tahan juga. Enggak kita ayat Islam, enggak ada istilah berperingatan ini. Ya, batal gitu. Gitu. Yang kita takutkan kan ada ilmu falaknya Pak, ada ilmu perhitungan. Yang kita takutkan adalah matahari itu sudah keluar Pak di sebelah timur. Yang kita takutkan kan sebelum matahari itu ada istilah mega merah. Apa ya sebutnya itu bahasa gitu? Pancaran cahayanya itu kan. Nah, pancaran yang ditakutkan pancaran cahaya itu keluar. Maka ulama lebih tahu, ulama lebih apik, maka dipesankan ulama 10 minimal 10 menit sebelum waktu subuh sudah di-stop. Nah, itu yang puasa wajib mengetahui kabar kayak gitu kan. Jangan tadi baru peringatan subuhnya gitu can. Ayo ngerokok terus itu batal. Gitu. Pernah gitu. Sering aja Enak. gitu. Termasuk puasa Senin Kamis pun gitu Pak. Harus ada waktu jeda imsaknya. Minimal kalau subuh misalkan 4:30, berarti imsaknya itu 4:30 kurang 10. Itu jedanya. Itu namanya ijtihad, kehati-hatian Pak. Lebih baik kita kehati-hatian daripada terjadi masalah, dipaskan dengan adzan. Terkadang kan yang adzan juga nggak pas dengan waktu. Kadang-kadang waktu adzan udah lewat 5 menit baru adzan. Malu tukang adzannya pipis dulu apa dulu kan gitu kan. Nah, yang ditakutkan seperti itu. Makanya ulama mengesudlah 10 menit sebelum waktu adzan itu satu. Nah, begitu duduk harus hafal gitu. Jadi takutnya udah punya anak bujang Pak, anak bujang dalilnya gitu. Loh Pak, baru peringatan ini mah. Takutnya kayak gitu. Dikasih tahu tuh. Itu. Kalau 10 menit sampai subuh itu kilo bakar mah menang ngerokok. Lumayan banget itu. Gitu. Jadi itu harus mengetahui waktu datangnya puasa. Jadi dari adanya waktu imsak. Adapun kalau kita mau sahur, sebenarnya kalau mau diniatin sahur itu diniatin habis tarawih itu nggak apa-apa kan? Kita habis tarawih terus makan niat sahur nanti nggak sahur lagi nggak apa-apa. Cuma kalau menurut ulama lebih bagus itu sahur diakhirkan Pak. Kalau misalkan imsak 4:30, ya minimal kita 3:30 lah, jam 4 gitu kan. Cuma kalau yang sahurnya pasukan kopi rokok mas setengah jam nggak cukup aja, nggak cukup, bis makan ngopi dulu rokok dulu begitu, minimal 1 jam lah kita tadi akhirkan itu lebih bagus. Hah? Nah, karena nggak cukup 1 batang. itu jadi gitu Pak. Jadi syarat sahnya puasa salah satunya adalah orang yang berpuasa wajib mengetahui datangnya waktu puasa, di antaranya waktu imsak itu Pak. Kalau ada yang imsak itu sudah time stop semuanya. Nah, gitu Pak. Oke, terus kita masuk ke bab kaifiyah puasa. Bagaimana kalau kita sedang berpuasa? Dalam perjalanan ada 2 pendapat. Kalau memang kita jadi musafir, konsep musafir Pak. Kalau memang kita tujuan fisabilillah, saudara yang meninggal, saudara yang sakit, kita dijenguk, perjalanan jauh, terus lapar, itu diperbolehkan buka puasa, hukumnya boleh, tidak didosa dan tidak haram. Tapi kalau perjalanannya buat ke pasar hanya beli baju, gitu kan, baju lebaran, terus lapar,
kepanasan, itu mah nggak diperbolehkan Pak, tidak termasuk sabilillah itu Pak. Seperti itu. Seperti gini, bab sholat Pak, ada yang disebut qashar, ada yang disebut jama'. Kalau qashar kan mengurangi Pak, zuhur dijadikan 2, asar dijadikan 2. Cuma nanti asalnya dari ke zuhur atau zuhur dari ke asar. Kalau jama' tetap 4-4, cuma sholatnya disatukan di satu waktu. Nah, itu diperbolehkan jama' qashar dilihat perjalanannya dulu Pak. Kalau niatnya mau menjenguk saudara, durasi jaraknya sudah mencukupi Bogor Bandung misalkan, niatnya buat menjenguk saudara, niatnya memang saudara lagi sakit atau meninggal, itu mangga Pak di jama' qashar. Toh ini mau jalan-jalan Pak ke Bali, kita jama' qashar ya tak boleh Pak, karena bukan masuk kategori sabilillah itu. Dilihat dulu kategorinya dulu. Seperti yang dalam perjalanan pun seperti itu, dilihat dulu perjalanannya apa dulu Pak. Kalau nggak mau buka perjalanannya sabilillah mangga, tapi kalau tidak termasuk sabilillah tidak diperbolehkan, harus ditahan. Nah seperti itu. Nah, kesananya ada yang bisa membatalkan terhadap puasa. Yang membatalkan puasa diantaranya perkara yang masuk terhadap lubang Pak, terhadap lubang hidung, lubang mulut sudah jelas, lubang hidung, lubang telinga, lubang yang bawah. Kerjaan santri Pak saya, kebetulan kan pondok tuh pesantren itu di belakangnya kali. Itu kalau mandi kalau suka di wahangan, nah pasti otomatis buang air pun dikali Pak ya. Nah kalau bisa kalau Ramadan itu lagi puasa, kalau kita buang air di sungai seperti itu, jangan sampai pantat kita kerendam Pak. Sebab kenapa? Dikala kerendam, nah posisi apa? Misalkan ini anus, dikala kita ngebuang kotoran akan kebuka Pak. Nah seperti ini, dikala kotoran sudah selesai maka otomatis menutup lagi Pak. Nah yang ditakutkan adalah air kesedot. Nah maka itu hukumnya batal. Seperti itu. Mafhum, pertanyaannya bagaimana yang gosok gigi? Bagaimana yang apa? Pakai sampo lagi puasa, itu jatuhnya makruh Pak. Bapak lagi puasa gosok gigi siang, tidak batal. Lamun di malam batal. Itu enggak ditelan tidak batal, cuma makruh mengurangi pahala ganjaran puasa. Kalau kita pakai sampo, kan air nggak butuh sedikit, kalau pakai sampo pasti banyak. Nah kalau pakai sampo kan banyak. Nah yang ditakutkan ada air yang masuk ke telinga. Maka hukumnya pakai sampo pada saat kita berpuasa hukumnya makruh. Nah seperti itu. Jangankan gosok gigi Pak ya, ada bab siwak Pak ya. Sunnah kita nyusul Pak, kita nyusul. Itu kalau di bulan Ramadan, kalau seandainya matahari sudah keluar dalam patokan fikih, itu sudah tidak disunahkan Pak, kalau lagi puasa. Kan kalau mataharinya, kalau waktu subuh kan matahari belum keluar, itu masih bisa. Tapi kan kalau sholat zuhur itu matahari udah ada, nah itu udah gak disunahkan buat nyusul. Itu karena apa? Kita lagi puasa. Seperti kita kumur-kumur di wudu, sunnahnya tuh kumur-kumur dalam fikih, air dimasukkan bukan ditenggakkan Pak. Nah, begitu kan sunnahnya. Tapi kalau berpuasa jangan digitukan, hukumnya makruh. Sunnahnya pada saat di luar puasa air itu harus masuk ke hidung Pak, masuk intimsak, disedot, nah gitu, dibuang lagi. Tapi kalau berpuasa jangan, cukup dibasahin aja Pak. Nah, seperti itu, karena akan membatalkan terhadap puasa. Seperti itu. Nah, kamu lamun asalna sanggup mah aja loh. Oh, apa? Itu Pak Haji. Ada pertanyaan Pak? Kita beri sesi pertanyaan dulu lah. Ada pertanyaan? Kan ngorong itu tangan masuk Pak, termasuk ke kuping kan? Itu batal. Termasuk kalau kita sholat Pak, kita sholat Bismillahirrahmanirrahim, misalkan lagi baca surat Al-Fatihah, tangan dimasukkan gatal, ini batal Pak. Masukkan, karena bab ini sama dengan bab puasa. Waktu sholat kita masukkan perkat terhadap lubang itu batal. Nah, seperti itu. Jadi apapun perkaranya, kalau masuk ke lubang itu hukumnya
batal. Nah, seperti kita bicara tentang masalah syariatnya itu bahagia untuk urusan pahala biarkan Allah itu yang berbicara kita kan. Kita minimal kaifiat puasanya aja untuk tata caranya. Nah, seperti itu. Adapun seperti yang kemarin 2 minggu kemarin saya bahas tentang masalah junub, seorang laki-laki atau wanita lagi puasa tidur gitu kan, ternyata mimpi basah, itu batal puasanya. Terus itu junubnya gimana? Ya udah mandi hadas saja, mandi hadas besar. Cuma pada saat mau mencuci lubang maupun yang jangan dulu dicuci Pak. Nanti kita sempurnakan setelah buka puasa. Itu. Jadi jangan ada istilah, saya udah keluar sperma, batal puasa saya, haju makan. Enggak batal. Teruskan puasa. Nah, seperti itu kan. Siapa juga orang bangun tidur tiba-tiba puasa bareng bukan keinginan tidak kan Pak. Itu kenikmatan dari Allah. Gitu kan. Nah, dari Allah itu mah. Nah, kan gitu. Jadi gitu kalau bab itu. Kalau itu babnya sengaja Pak, beda lagi kalau sengaja mah gitu kan. Misalkan dikeluarkan dengan sendirinya oleh tangan, itu batal itu hukumnya. Nah, itu kan yang mimpi itu karena tidak dikeluarkan dengan sendirinya. Seperti itu. Kalau dia itu. Nah, itu untuk yang membatalkan terhadap puasa. Nah, itu. Ada apa pertanyaan? Kita tadi pas saya turun ke sini kaitan dengan apa dalam Al-Quran itu tidak ada niat wudu dan sholat. Kurang tadi. Ini Pak, dalil ada dalil Quran, hadis, ijma ulama dan qiyas. Nah, dalam bentuk sholat aja Pak ya, ada yang disebut sholat itu rukun sholat. Rukun sholat yang paling sedikit, jangan dulu ke yang 21 lagi, yang ke-13 aja. 1 berdiri, 2 niat, 3 hadap kiblat, 4 baca Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 tumaninah, 8 sujud, 9 baca tahiyat, 10 baca sholawat, 11 meluk salam, 11 baik lagi Pak. 1 niat, 2 berdiri, 3 apa tidak? Niat. 1 berdiri, 2 niat, 3 takbiratul ihram, 4 baca Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 tumaninah, 8 ruku, 9 sujud, 8 sujud, 9 duduk di antara 2 sujud, terus 10 baca tahiyat. Enggak Pak, baca tahiyat awal enggak masuk. Baca tahiyat akhir 11 salawat, 12 meluk salam, 13 takbir. Nah, Pak, itu rukun 13. Dalam Quran enggak ada keterangan itu, Pak. Seperti itu. Adapun innama a'malu binniyat, diterimanya amal sesuai dengan niat, itu ada di hadis. Nah, jadi kaifiat sholat itu tidak dijelaskan dalam Quran. Kaifiat puasa yang tadi seperti tadi, kalau masukin tangan ke telinga itu batal, Quran ayat itu nggak ada keterangannya. Maka itu adanya di kawal ulama, pendapat ulama seperti itu. Adapun yang disebut kias yang tadi, kita masukin tangan itu tadi ngorong rumah, itu namanya kias. Nah, itu namanya kias. Kan dalam Quran tidak ada yang namanya ngorong, Pak. Nah, jadi Quran itu referensi hukum. Nanti yang akan terjadinya hukum adalah kawal ulama dan kias. Nah, seperti itu. Maksudnya tadi gitu, Pak. Gitu. Mungkin lagi di jalan gitu. Seperti kan di bab sholat kan di Quran hanya segitu, Pak. As-sholatu aqimu sholah wa atu zakah. Salat, dirikanlah salat. Salat jaga itu. Di Quran tidak ada perincian dari mulai takbiratul ihram, mulai berdiri, mulai cara baca Fatihah yang benar seperti apa, baca tahiyat yang benar seperti apa, tahiyat awal hukumnya sunnah, tahiyat akhir hukumnya wajib. Di Quran tidak ada. Maka referensi itu masuk ke bab qaul ulama. Di mana qaul ulama terbentuklah qaul ulama, ada yang disebut ilmu fikih, ada disebut usul fikih, ada disebut bagian alatnya nahwu sharaf, ada yang disebut bagian tauhid, ada yang disebut bagian tasawuf.
Gitu, makanya tidak bisa kita menggunakan antara Quran dan hadis saja. Repot nantinya. Seperti itu nanti kan sekarang terbukti kan Pak, banyak orang yang sholat semau-maunya, gulut gitu kan, karena mereka tidak ngerti referensi kaul ulama seperti itu. Jadi seperti itu. Ke atas Pak. Ya. Oke Pak, itu bab puasa. Kita masuk ke bab sesuatu yang ada di dalam puasa, di antaranya sholat tarawih Pak. Kefiatnya ini akan selalu terjadi dilema Pak. Tarawih, sholat tarawih ini selalu terjadi dilema yang ono mah cepat teuing, yang ono mah telat, koyongna kumaha gitu. Jadi kayak ibu-ibu gitu Pak, turun hujan bae salah, halodo, nah koyongna kumaha gitu Pak. Itu selama yang cepat itu sesuai patokan hukum tarawihnya, monggo nanti kita jelaskan. Dan yang telat itu, yang lama itu sesuai dengan patokan hukum, monggo. Mau yang 23 dengan witir, mangga. 11 dengan witir, silahkan. 40 kalau memang sanggup, cuma enggak. Semua pun ada kaul ulamanya. Jangan sampai terjadi gara-gara 11, gara-gara 23 akhirnya hari ini puasa kita rusak pahalanya gara-gara kayak gitu nanti berantem. Bab sunnah. Yang biasa 8 rakaat tarawih terus pengen jadi imam, berarti kalau dia sudah 8 rakaat silahkan ke belakang, diganti oleh yang 2. Seperti itu. Terserah itu witirnya mau nanti dibangunkan mangga, toh witirnya nanti mau di rumah mangga. Kan ada dalil, witir itu adalah penutup semua sholat sunnah. Itu kan dalilnya. Berarti kalau kita witir di masjid, nggak usah witir lagi di rumah. Berarti kalau kita sudah witir di masjid, berarti nggak bisa sholat tahajud malamnya sebab sudah ditutup oleh sholat witir. Tidak mungkin perkara yang sudah ditutup harus kita buka lagi. Pertanyaannya, sholat witir paling banyak berapa Pak? 11. Kita kalau di masjid berapa? 3, berarti beres belum witirnya? Ya maka dari itu mau tahajud lagi di rumah silakan. Beresin lagi witir kurangnya berapa itu? Makanya saya tadi bilangnya, kan hadis bicaranya gitu, hadis bicaranya gitu. Sholat witir adalah akhir dari semua sholat sunnah. Maka dikala kita sudah sholat witir berarti tidak bisa sholat sunnah lagi. Referensi hadis kan seperti itu. Pertanyaannya witir berapa rakaat? 11 kan? Dari orang itu sholat tarawih witirnya 11 dari orang. Jadi berapa? Gitu. So, berarti dikala mengisi 3 berarti sisanya berapa? 8 lagi kita masih punya hutang witirnya. Sebelum beres kan berarti. Gitu benar Pak. Gitu. Witir kan ganjil. Ya kita kalau mau 1 rakaat juga nggak apa-apa. Mau 1 rakaat juga nggak apa-apa, 1 rakaat juga. Cuma kalau kita mau merujuk terhadap hadis itu, yang dimaksud hadis itu kapasitasnya 11 rakaat semua. Seperti itu. Dan sholat duha pun ada batasnya, 12 rakaat. Barang siapa yang bersolat duha 12 rakaat, maka Allah akan mencukupi urusan dunianya.